Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiadi dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan manfaat gelombang elektromagnetik ultraviolet dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ini ada sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama ini dapat merambat dalam ruang hampa, yang artinya itu gelombang elektromagnetik ini tidak membutuhkan medium untuk merambat. Terus yang kedua, gelombang elektromagnetik itu merupakan gelombang transversal atau getaran median listrik tegak lurus terhadap medan magnet. Yang ketiga, dapat mengalami polarisasi. Yang keempat ini dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Apa sih itu sinar ultraviolet itu? Sinar ultraviolet itu merupakan bagian gelombang elektromagnetik dari energi radiasi matahari. Jadi pada pita 100 sampai 400 nanometer. Jadi radiasi matahari yang menjangkau permukaan bumi sendiri berada pada sekitar panjang gelombang 100 nanometer sampai dengan 100 mm. Nah, di sini ada jenis-jenis sinar ultraviolet juga. Jadi sinar ultraviolet itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada UVA. UVA ini adalah yang panjangnya 380 sampai 315 nanometer, yang juga disebut gelombang panjang atau backlight. UVA adalah pancaran sinar matahari yang memiliki radiasi yang paling kuat. Jadi ini UVA ini adalah radiasi yang paling kuat. Jadi yang kedua ada sinar UVB yang panjangnya 315 sampai 280 nanometer, yang juga disebut gelombang medium atau medium wave. Sinar UVB ini terserap oleh awan dan terhenti di lapisan ozon. Lalu ada yang ketiga, ada sinar UVC yang panjangnya 280 sampai 10 nanometer, juga disebut gelombang pendek atau short wave. Sinar ini terhalang oleh lapisan ozon atau lapisan ozon di atmosfer. Nah, selanjutnya ada manfaat sinar ultraviolet bagi kehidupan. Di sini saya mengambil 2 contoh manfaatnya. Yang pertama ada sumber alami vitamin D. Manfaatnya, yang pertama ada sumber alami vitamin D, yaitu paparan sinar ultraviolet dibutuhkan untuk merangsang produksi vitamin D di dalam tubuh. Jadi dapat meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di usus. Selain itu juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit seperti rakitis, osteoporosis, dan penyakit kuning. Yang kedua, menolong sistem disinfeksi serta sterilisasi kuman serta bakteri. Cahaya UV ini sangat efisien untuk membunuh mikroorganisme itu seperti bakteri dan virus. Nah, pada dunia medis juga cahaya UV digunakan untuk mensterilkan alat-alat kesehatan dan ruangan operasinya juga di steril gitu jadinya. Nah, selanjutnya ada bahaya sinar ultraviolet bagi tubuh, terutama pada bagian mata. Nah, pada bagian mata ini bisa fotokeratitis atau peradangan pada kornea. Yang kedua, dapat mengakibatkan katarak atau kanker mata. Yang keempat ini pterygium, yaitu jaringan fibrovaskular yang tumbuh dari sudut mata bagian dalam mengarah ke tengah mata. Lama-kelamaan jaringan ini dapat menutup lubang pupil sehingga mengganggu penglihatan. Yang kedua, dapat berbahaya bagi kulit. Yang pertama, dapat sunburn atau kulit terbakar. Yang kedua, dapat menjadikan kulit keriput. Yang ketiga, kanker kulit. Terus warna kulit berubah, menimbulkan pigmentasi berbintik-bintik gitu. Jadi yang terakhir adalah elastosis atau hancurnya jaringan elastis kolagen. Nah, pemanfaatan sinar ultraviolet dalam teknologi. Yang pertama ini membunuh virus. Dapat menghancurkan bakteri dan virus mikroskopik tanpa merusak kulit dan mata. Yang kedua itu sterilisasi alat-alat kesehatan yang seperti tadi digunakan oleh rumah sakit dan laboratorium. Yang ketiga ini mensterilkan permukaan pada produk makanan atau menghancurkan mikroorganisme berbahaya. Yang keempat, disinfeksi air untuk membunuh kuman atau bakteri yang ada di dalam air tersebut. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah sinar ultraviolet merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi di atas sinar tampak dan di bawah sinar X.
memiliki panjang gelombang terpendek dari semua warna yang bisa terlihat. Terus jenis sinar ultraviolet dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan panjangnya gelombang. Sinar ultraviolet ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada UVA, UVB, dan UVC. Jadi khususnya sinar UVC ini yang bisa digunakan untuk disinfeksi air, mensterilkan permukaan, dan dapat menghancurkan mikroorganisme. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.